Sebelum merit, berat gue juga pernah nyampe obesitas 115. Ya dia kreator juga, cuman memikirkan sendiri gitu. Iya. Iya, dia berniat kolaborasi, cuman hanya untuk menguntungkan dia doang. Nah itu gitu. dia sih. Kalau bulian pernah diginiin gue, lo ngapain sih nge-YouTube kayak orang gila? Ya oke. Gimana Bang Firman? Baik, Langsung banget ya. Oh langsung. Lo nggak ada intro dulu gitu? Biar gue siap. Gimana Bang Firman? Jadi ini adalah salah satu podcast yang persiapannya dadakan. Oke. Ini yang gue mau pertahanin. Siap. Jadi kemarin gue sama si Fadli juga gitu, lo udah nonton belum? Jadi, Udah. Fadli itu kesini juga pertama kali pas gue ini nih, pas gue pertama ini datang, makanya ya gue mau coba mertahankin. Ini udah mulai nih? Udah. Udah. Yeay. Gue kira masih intro dulu. Gue kira intro dulu. Ya udah, oke, lanjut. Oke, Bang Firman. Jadi boleh present dulu dong. Lu tuh kegiatannya apa? Ini bukan talk show sih sebenarnya. Gue juga sebenarnya gue udah tahu, tapi mungkin penonton gue mungkin ada beberapa yang perlu diintroduce dari lu gitu. Oke, buat para penontonnya Bang Hilmi. Wih, ya. insyaallah. Channelnya Hilmi Zaidan. Oke, perkenalkan nama gue Firman. Nama channelnya Firman Indra 12 sama FIK 12 di genrenya gaming ya. Gaming. Oke, nah gue juga mau tanya dulu tuh. Kenapa pas gue lagi podcastan sama Fadli tiba-tiba lu DM tuh kan? Iya. Nah, gue mau tahu alasan lu apa sih Bang? Alasan gue? Atau memang ada cerita yang menumpuk? Sebenarnya pengen sharing sebenarnya. Pengen nambah sharing lagi gitu, karena gue udah terlalu lama juga nggak ketemu orang. Gitu. Ketemu juga paling ngobrol cuman ya sekedarnya aja gitu, nggak ngobrol, nggak tukar pikiran, nggak sharing gitu. Jadi gue pengen nambah ilmu juga. Nggak mungkin lah orang nggak upgrade sih menurut gue. Pasti dia ada upgrade lah setiap harinya gitu. Gue pengen itu bersosialisasi lagi. Makanya gue juga, Bang Firman mau nih, maksudnya. Ya. Terus gue juga ajak Bang Hendra juga, udah ada di sini. Ada dia. Hendra Elzaru. Iya. Gue juga kemarin sempat mention sebenarnya Ogun di podcast gue sama Fadli, karena gue juga sempat ngobrolin, Dli, gimana kita garap Rewind Depok? Gue bilang gitu. Gue sempat. Tapi yaudah Bang, siap Bang. Ternyata dia direkomendasi sama si Bang Hendra nih. Iya. Jadi Hendra ternyata mengkompori kita untuk memilih Fadli sebetulnya. Gue nggak milih sih, belum milih. Oh, lu belum milih ya? Jadi gue percaya aja. Spill apa enggak sama dia? Iya, lu percaya aja lah sama yang milih ya. Iya, sama sesepuh lah. Ya, sesepuh yang udah lama. Sesepuh sana. Kita manut aja. Oke. Makanya Bang Firman gaming kadang FYI kita tuh pernah satu komunitas selain di Depok Kreator, kita juga pernah di Hello Kreator. Okay. Dan gue juga bingung kok bisa sesempit itu ya. Jadi Alda itu teman gua, terus invite gua waktu itu 2019. Nah, kalau lu tahun berapa, Bang? Sama, gua 2019 akhir. 2019 akhir ya? Itu bukan Alda sih, gua masih Devi deh kalau nggak salah. Jadi sebelumnya Alda tuh. Oh, sebelumnya Alda. Iya. Dan lu udah gaming pada saat itu? Udah, dari dulu gua gaming 2018 lah gua mulai nge-YouTube. Berarti sekarang subscriber lu di YouTube udah berapa, Bang? Kalau yang di Firman Indra 12 itu 2.590 deh kayaknya. 2.590. Kalau yang kedua FIK 12 di 2.340-an lah, lupa. Kalau nggak salah FIK ini juga baru juga ya, lu bikin? Baru. Dia tahun berapa? Tahun 2021 deh kayaknya. 2021? Iya. Oke. Berarti 2021 selama 2 tahun itu lu berhasil sampai berapa? 3.000? 2.300 ya. 2.300. Wah, itu
gokil sih. Gokil. Gua soalnya Hilmi Zaidan aja dari 2015 lah. Itu 2015. Sampai sekarang 600. Apa-apa, konsisten aja. Iya, yang penting gue lagi mau mencoba untuk semangatnya ini. Makanya gue salah satu ketika lu bicara kayak gitu, lu DM gue, wih gue seneng banget. Alhamdulillah. Jadi gue thank you sama lu udah mau datang ke sini, mau gue tanya-tanya. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih Bang lu yang lu resahin ketika ngonten atau memang misalnya selama lu berkomunitas, misalnya apa experience yang bisa lu share di sini yang mungkin ya bisa yang pantas untuk teman-teman dengar juga mungkin ada informasi yang mungkin teman jadi ada insight baru nih dari lu selama lu mengonten gaming lebih spesifiknya sama selama lu berkomunitas. Oh gitu. Ada cerita-cerita unik nggak sih? Dari apa dulu nih? Misalnya lu secara ngonten dulu deh ya. Oh, secara ngonten dulu. Jadi dari selama lu ngonten ini apa sih misalnya kesulitan lu, hambatan lu? Oh, kesulitan dulu. Dan nanti mungkin keseruannya. Oke, siap. Jadi sulitnya dulu ya. Oke, yang pertama sih kalau untuk ngonten, paling pertama kesulitannya adalah konsistennya itu yang paling susah. Konsisten ya? Konsisten itu paling susah. Dibangunnya itu paling susah. Karena kenapa? Itu balik lagi ke orangnya. Nah, karena kalau emang orangnya agak males dalam arti mood-moodan ya. Betul. Wah itu susah tuh ngebangunnya. Bener. Ya gue juga termasuk seperti itu. Pasti konsisten tuh paling susah dibangun. Yang kedua adalah manajemen waktunya yang harus diperbaikin gitu. Jadi lo udah harus punya timeline gitu kali ya. Timeline atau paling enggak kalau lo emang orangnya paling susah on time, lo beli deh whiteboard kecil di samping. Gitu nggak sih? Ya, whiteboard kecil. Lo tulis aja di situ apa di samping tempat kerja lo. Misalnya lo Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Lo bikin konten apa gitu. Jam berapa sampai jam berapa gitu. Terus habis itu edit konten. Editnya itu ini salah satu hambatan di ngedit. Kenapa tuh? Nah, gini. Kita udah punya stok video. Banyak nih biasanya video lah tabungan. Ya, udah tabungan buat seminggu ke depan. Berarti suatu saat lo, gue mager banget nih ngedit. Ntar dulu deh. Kayak ngerasanya apa udah basi atau emang secara moodnya aja? Biasanya mood ya? Mood. Misalnya lo abis ngonten, aduh capek gue misalnya mau ngerjain dulu. Ntar ada aja hal-hal yang bikin lo harus ngerjain sesuatu gitu. Nah, jadi editannya tertunda gitu. Ya itu sih. Terus yang hambatannya lagi apa ya? Itu sih kalau menurut gua kayaknya. Kalau yang lain-lain mungkin dari secara konten lah ya. Secara konten. Biasanya ketika lu punya hambatan itu lu ngelakuin apa sih? Misalnya kayak lu nggak mood nih atau dalam lu nge-push konsisten lu kan sekarang gua lihat udah mulai konsisten nih. Satu hari satu kayaknya. Iya. Secara istilahnya konsisten, lu kayaknya udah mulai ngebangun ini nih. Berarti kan dari yang gue denger hambatan lu tadi, lu udah mulai menemukan solvingnya kan? Iya. Nah, apa yang akhirnya lu lakukan sampai lu bisa konsisten kayak sekarang? Apakah lu udah memiliki tujuan, tadinya belum misalnya? Kalau tujuan sih udah pasti ada ya. Cuman ya udah tau lah kalau tujuan untuk ngonten apa gitu. Mungkin orang-orang ya punya goalnya sendiri-sendiri. Iya, betul. Itu nggak perlu dibahas. Nah, yang membuat gue bisa ngebangun konsisten yang satu, lo senang dulu nggak nih sama konten lo, gitu. Atau hobi lo dulu deh. Jangan maksain kalau lo itu bukan hobi lo gitu kalau ngonten. Gitu. Jadi kalau misalnya emang lo hobinya senang review, senang makan atau senang sesuatu hal yang lo senengin, lakuin aja gitu. Terus ya jangan dengerin omongan orang deh, yang negatif ya. Nah, lu pernah nggak sih kayak dapat bulian gitu ketika ngonten, kayak misalnya video lu jelek atau misalnya yang mungkin lebih ke body shaming atau secara hal-hal lain, pernah nggak? Kalau bulian sih ada. Kalau body shaming sih nggak pernah. Gimana contohnya kalau bulian? Kalau bulian pernah diginiin gua. Lo ngapain sih nge-YouTube kayak orang gila? Ngomong sendiri depan kamera. Itu waktu subscriber gua masih di bawah 100.
Baru mulai Tahun gitu. berapa tuh? Ya 2018. Oh, berarti YouTube juga masih lumayan rame lah ya? Masih rame gitu. Nah, Itu siapa kalau boleh tahu Bang? Maksudnya dari teman itu dekat? temen main. Oh, teman main padahal. Main. Dan emang kayaknya dia nggak suka sama gua orang itu. Oh, lebih ke ya emang nggak dengki aja. Dengki aja sih, gua nggak tahu kenapa dengkinya. Iya, Padahal gua iya, nggak iya. pernah usil sama dia. Bener. Kadang emang ada aja orang job desk-nya Ada. dengki ada. Ada Iya, gitu. iya. Dan ya ngajak-ngajak lah biasa. Ngajak yang lain. Ngajak yang lain yang nggak suka sama gua. Oke. Jadi kan makin berkembang kan. Iya bener-bener mendoktrin Nah, itu ya udah gua bilang, "Lah emang kenapa?" Nggak jelas sih. Nggak jelas lah, gua bodo amat gitu. Gua udah mulai bodo amat sama orang-orang yang seperti itu. Oke, berarti lu udah tahu menangani orang-orang kayak gitu tuh harus Iya. seperti apa gitu ya? Seperti apa? Ya udah kita Let it flow konsisten aja. konsisten aja bikin karya atau bikin konten. Betul. Terus suatu saat kalau emang konten kita udah gede, dia akan malu sendiri. Benar. Gitu aja udah, nggak usah Ambil pusing ya? Ambil pusing, capek ngurusin orang kayak gitu. Benar. Nggak ada habisnya, pasti ada aja. Karena katanya kan ya tugasnya anjing emang menggonggong. Biarin Betul. aja dia nggonggong. Biarin aja, gonggong ya udah liatin aja. Gue juga kayak ngerasa perjalanan kreator itu emang nggak segampang yang orang kira gitu ya. Betul. Kan ada orang yang, yang subscribe-nya tiba-tiba gede, terus ada orang yang misalnya nanya, lu mah enak jadi kreator, lu mah enak kalau misalnya mau apa-apa tinggal tuker bahasanya barter apa tuh exposure. Padahal nggak juga ya. Nggak juga. Karena ngebangun itu pun kayaknya agak-agak tricky nggak sih mas? Bang? Agak tricky memang. Kayak ya kita di Hello aja tuh sebenarnya menurut gua satu keajaiban juga sih. Maksudnya Betul. ada satu komunitas yang satu aplikasi yang membuat komunitas yang solid itu dan seroyal itu. Seroyal itu betul. Kita dikasih nonton gratis. Nongkrong juga ada ya kadang makan dibayarin. Iya. Event off air. Iya. Mereka tuh benar-benar masih memperhatikan kreator-kreator baru yang memang yang penting konsisten. Betul. Iya kan? Nah, emang menyayangkan aplikasinya dalam aplikasi udah nggak ada, sayang banget. Sebenarnya apa ya, enak gitu sama komunitas itu, dia walaupun nggak ada event yang dari Hello-nya, kita juga inisiatif bikin event sendiri. Bener. Gitu dari masing-masing kota nih. Kemarin sih gue ikutnya yang Jabodetabek. Ya, jadi gue ikut di beberapa kota yang di Jabodetabek. Dan lu tahu nggak sih yoga? Tahu yoga. Yang akhirnya dia Empra Yoga kan. Itu kan kita maksudnya pas saat itu emang dia orang rame banget nih. Orang rame. Dan akhirnya dia viral sampai diundang. Betul, diundang di Plus 26. Ya. Itu gue ngerasa anjir, nih orang emang udah rame banget nih, maksudnya ketika kita di situ aja dia yang ngeramein. Ayo. Iya, suaranya emang kenceng kan? Dan ini orang energinya kok nggak habis gitu. Dan kita mulai deket sebenarnya kan di Hello. Iya benar. Karena Hello sering adain event nonton bareng. Terus gue lebih seringnya pas nonton bareng. Dia emang selalu hadir dia. Iya. Dan gue juga selalu hadir di situ. Jadi event-event lain mungkin gue kadang nggak kayak di Helloporia ya. Helloporia itu gue udah datang, tapi gue waktu itu sama teman gue, dia nggak punya. Akhirnya gimana ya? Jadi kan gue punya dua waktu itu ada salah satu undangan yang nyasar ke gue. Oh gitu, nyasar. Nah, terus gue nanya ke kreator itu, Kak, ini punya kakak bukan? Iya. Kakak, aku bisa di kakak kata dia gitu. Iya. Boleh nggak nih Kak buat aku? Soalnya ini nyampein di aku. Yaudah nggak apa-apa Kak, aku juga nggak datang. Pas gue nanya ke tim Hello, oh ternyata nggak bisa diwakilin. Betul. Akhirnya gimana ya, gue di depan tapi kalau teman gue nungguin kasihan kan. Akhirnya udah gue nggak jadi datang. Gue nggak jadi masuk. Padahal gue dari tempatnya tuh. Karena masalah di teman baca apa sih? Dekat teman baca gitu. Oh, yang di Blok M ya? Blok M. Iya. Blok M Space. Iya, gue di dekat-dekat situ tuh. Makanya, pas gue liat acaranya seru. Itu kayaknya event gede terakhir nggak sih? Event terakhir dia. Ya. Iya. Dan sayang banget. Mesti ada tuh gue tiketin tadi Helloporia. Gue nyimpen tiket-tiket itu. Oh. Nyimpen dari yang Hello yang pertama yang di Kemang, terus sama Helloporia gue nyimpen. Selalu gue simpen.
buat kenang-kenangan. Gue juga udah ada ID name tag-nya. Ada gitu. Wah, kayak keren juga tuh ya kalau kita bikin komunitas RDT-nya ya. Iya, cuman emang dia bakar uang banget sih. Bakar uang banget. Ya. Dan dia juga seinget gue bawahannya TikTok ya, maksudnya satu ini sama satu naungan sama TikTok ya. ByteDance ya. ByteDance ya. ByteDance itu. Sayang banget sih. Sayang banget. Gue kan juga. Dan oke, balik lagi. Ketika lu ada hambatan dan lu juga akhirnya menemukan solusinya kan. Ketika lu pernah nggak konsisten, lu akhirnya sekarang konsisten. Iya. Dan ketika lu dibully, lu mencoba cari solvingnya, ya udah biarin aja. Nah, gue kayaknya tadi lupa, ketika lu tadinya nggak konsisten jadi konsisten itu gimana sih, Bang? Tadinya nggak konsisten jadi konsisten. Ya itu yang tadi yang gue bilang di awal. Jadi lo harus punya catatan tersendiri. Oke. Goals ya? Goalsnya gitu. Jadi bukan goals juga sih, jadi kayak catatan harian gitu loh. Jadi lo bikin yang itu yang di whiteboard boleh. Iya, paham. Dari whiteboard kan kadang lo cuma lihat doang tapi nggak dilakuin. Oh iya. Nah, yang tadi ya, scheduling itu ya. Ya, schedule itu. Paham. Nah, itu mungkin dari diri lo lagi yang harus di up gitu. Upgrade lagi ya. Upgrade lagi. Mungkin apa ya? Satu ya mungkin jaga kesehatan. Terus yang kedua pola makan dijaga juga. Walaupun gua begini ya, gue juga pola makan harus begini, teratur. Iya, maksudnya lebar, gemuk nih. Gue lagi obesitas. Iya, lagi kelebihan berat badan. Oh, idealnya berapa harusnya? Idealnya kalau ideal ya itu di 85 sampai 90. Tinggi lu berapa sekarang? 170. Oh. Masa sih 170? 187, sorry. 187. 187. Berarti harusnya 80. Ya, 80-an. Oh, berarti gitu. Gue juga masuknya obesitas dong ya. Ya obesitas, coba aja lo itu. Gue soalnya 85, tinggi gue 170, 108. Ya dikit lah dibanding gua. Lu berapa? Gua udah berat gua nih di 120. 120. Berarti lu harus nurunin sekitar 40 kilo. 40. Oh, iya, itu waktu yang sangat lama. Kalau bicara yang nggak instan ya nurunin berat badan. Iya. Ya lu harus olahraga rutin. Paling nggak setahun itu gue pernah ya waktu sebelum merit. Berat gue juga pernah nyampe obesitas 115. 115. Itu masuknya udah parah itu obesitas. Nah, ini lebih parah lagi, lebih lagi. Setelah menikah itu 115. Nah, gue mau nikah, gue rutin nge-gym, olahraga, pola makan diatur banget. Lo percaya nggak, gue sampai 90. Dari 115 itu? Wih, gila. Ada tuh fotonya. Ada. Di IG ada nggak? Ada di IG, lo lihat aja yang lagi di pantai Pulau Harapan deh, yang apa di kandang penyu. Nanti gue tampilin nih bola. Ntar lo lihat aja. Tuh ada foto gue tuh yang beratnya emang 90. Berarti lumayan ini juga ya? Itu setahun. Iya. Setahun itu gue nggak putus olahraga. Dan pola makan juga lu jaga? Iya, harus. Apa biasanya? Nih, pola makan nih, jam 7 lo harus sarapan. Jam 7? Harus. Apa sarapannya? Sarapannya bukan yang berat, bukan nasi uduk ya. Jadi sarapannya waktu itu gua ayam rebus, brokoli rebus. Oh, ayam rebus. Ya, tapi tanpa kulit ya, kulitnya diambil. Filet nggak sih? Apa ayam paha? Ya, ayam filet bener. Dada. Okay. Harus dada. Nggak boleh yang lain. Okay. Karena proteinnya paling tinggi di dada. Di situ. Kulitnya nggak boleh dipakai. Diambil kulitnya, lo rebus, terus brokoli, wortel sama buncis. Brokoli, wortel, buncis. Ya sesuai porsi lo aja. Lu gramasi nggak itu? Kayak dadanya, misalnya berapa gram setiap pagi? Enggak jadi kalau ya kan beli dada doang nih di tukang ayam ada kan ya. Oh iya. Nah misalnya segitu ya udah dibagi 4. Oh. Segitu aja. Bagi 4 porsinya. Jadi pokoknya 1 buat pagi. Jadi buat pagi aja. Itu buat pagi, sarapan pagi. Oh. Gitu. Nah, nanti kan pasti lo lapar nih jam 10. Iya. Lo sikat pakai buah. Oh, jam 10. Mau semangka. Pokoknya buahnya nih ya, nggak boleh yang lain nih. Semangka, melon, paya. 3 itu aja? 3 itu aja. Karena? Lebih banyak kalori. Oh, rendah kalori. Iya. Oh, jadi buah juga udah ada kalorinya ya? Ada. Lo makan mangga, kalorinya 100-an.
setara sama ya sama nasi nih ya, nasi putih itu 250 kalori. Lo sampai segitunya ngitung kalori sehari, nggak boleh lebih dari 1000. Nggak boleh lebih dari 1000. Tapi kan rekomendasi sebenarnya 2000. Cuman kalau lo emang lagi mau diet, ya itu nggak boleh lebih dari 1000 per hari. Per hari. Wow. Pun juga dibarengin sama olahraga itu. Sama olahraga. Wow. Nah terus kalau lo masih lapar lagi, bantai pakai air putih. Setelah makan buah itu. Jadi lo kalau misalnya kerja ya, kerja lo harus beli aqua yang 1 liter itu. Setengah hari harus habis. Ntar siangnya lo beli lagi. Jadi 2 sehari. Nah, waktu untuk kerjaan ya. Oke. Gimana? Lanjut. Waktu lu nge-gymnya itu berarti jam berapa? Nge-gymnya itu pulang kerja. Pulang kerja? Iya, jam 5 sore. Oh, karena waktu itu lu juga masih office hour ya? Iya, masih office hour bener. Jadi lu pagi dada, terus jam 10-nya buah, habis itu jam 12-nya makan. Oh, makan nasi ini? Atau kalau awal-awal itu ganti ke lontong dulu. Lontong. Kenapa tuh? Kalorinya lebih rendah, balik lagi ke kalori. Oh, lebih rendah ya? Iya. Bukannya lontong itu dari nasi juga dia? Iya, dari nasi putih, dari beras putih kan. Nah, lo kalau nasi itu kan kenapa kalorinya gede? Itu ada gulanya. Nasi putih ada gulanya. Gitu. Jadi kalau lebih dingin atau dengan treatment beda itu bisa lebih rendah ya? Iya, gitu. Makanya nasi kemarin itu lebih rendah kalorinya dibanding nasi mateng yang baru anget-angetnya itu. Tapi orang Indonesia malah lebih sukanya yang nasi panas itu, kan? Nasi panas. Apalagi di McD, fast food lah gitu. Harus panas-panas yang anget-anget kan. Iya, emang lebih enak. Tapi lebih banyak kalorinya. Lebih banyak kalorinya gitu. Mungkin orang dulu kenapa suka nasi panas? Karena kegiatannya juga gerak mulu kali Bang ya? Nah iya, kenapa kulit bangunan nggak pernah gendut? Iya benar. Ya kan? Karena tenaga yang dia keluarin itu. Nah, tenaga yang keluarin banyak, panas-panasan, otomatis kebakar terus. Padahal kalau makan udah makan lah lo tahu sendiri. Iya. Jadi cuma sekali. Oh iya. Siang doang. Oh iya benar. Ya kan? Pagi pasti kalau dikasih nasi nggak pernah dimakan. Iya. Ya kan? Paling nggak dia kopi, rokok, gorengan, atau kue-kue. Iya. Ya kan? Dia makan pasti jam-jam 10, setengah 11. Iya benar. Sebenarnya dia polanya bagus, pola makannya. Cuman asupannya yang nggak bagus. Oh iya, kadang ya udah yang ada aja. Iya, gitu ya. Karena yang dia disediainnya itu. Iya benar. Nggak bisa milih juga kadang. Nggak bisa milih. Gitu. Tapi dari selama itu oke, siangnya makan lontong nih. Pakai yang sayuran, lo bisa gado-gado, bisa ketoprak. Atau apa yang satu lagi? Kredok. Nah, itu kredok paling bagus sebenarnya. Kenapa tuh? Mentah. Oh iya, mentah ya. Iya, kalau gado-gado kan udah direbusin semua kan. Oh iya. Jadi justru malah lebih bagus mentah? Iyalah. Gitu. Asal dicuci dulu kali ya? Cuci dulu. Terus sorenya lu ngemil lagi nggak? Atau sorenya ngemil buah. Buah, mau nggak mau. Lo lapar nih, misalnya pasti kan jam 12, ntar jam 2 agak lapar tuh. Itu bisa buah lah. Sepotong gitu, misalnya se-slice gitulah, istilahnya kalau semangka ya 1 slice gitu yang beli di abang-abang. Oh iya. Segitu, lo beli aja 1 gitu, udah makan jam 2. Ntar lapar lagi kayaknya kalau baru awal-awal pasti 2 jam itu lapar terus. Minum air putih. Pokoknya setiap lapar minum. Gue begitu. Cara gua ya, tapi kalau yang ada yang lebih bagus ya ikutin yang bagus ya, itu cara gua aja. Iya, karena kadang beda orang beda treatmentnya. Gitu. Dan kadang emang kalau nggak salah yang gua tahu juga kalau memang untuk diet harus konsultasi dulu nih. Bener. Ke dokter, lu punya riwayat apa dan lu berat badan lu berapa, tinggi lu berapa gitu. Ya, itu yang punya duit ya. Iya. Bener. Kalau kau mendang-mending. Ya, kalau mendang-mending, kamu rebahan, ya lo cari-cari sendiri. Ya, lu survive aja dengan cara lu. Atau lo ke teman lo yang memang udah expert di situ expert situ, atau lo punya teman dokter ahli gizi. Oh, ahli gizi benar. Iya, lo itu aja sharing, kasih lah kalau cuma gue mau diet nih misalnya, gimana caranya. Bener. Sekali doang kan pasti dia ngasih tahu, nggak mungkin sering-sering. Gitu. Berarti dari sore itu kan sorenya itu kan lu makan buah nih. Nah, setelah itu malamnya kan pasti lapar tuh. Malamnya. Nah, kan kadang kalau misalnya kita kan nge-gym sore itu. Nge-gym berapa lama biasanya? Maksimal 2 jam.
Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih? Nggak boleh. Kenapa tuh? Idealnya berapa jam? Harusnya sih 1 sampai 1,5 jam. Oke. Karena 2 jam itu ya lo beres-beres, bersih-bersih sama ya istirahatnya. Oh ya ngerasa otot juga. Kan pasti kan habis ngelakuin satu gerakan berapa repetisi, lo istirahat dulu berapa menit atau 1 menit sih biasanya 1 menit. Terus ntar gerak lagi ya gitu. Oh berarti setelah gym itu lu nggak makan tuh atau makan? Makan apa? Buah juga. Oh lu berarti makan yang dada ayam itu cuma pagi doang? Pagi doang. Ah gila. Gitu. Jadi makan pagi dada ayam, siangnya lontong itu di awal ya berarti ya? Itu di bulan pertama. Nah terus sisanya buah. Nge-gym terus buah lagi dan minum. Kalau lapar minum paling banyak. Makanya kenapa 8 liter sehari kan kata dokter. Ya itu kalau lo nggak olahraga pasti lo males minum air putih. Iya sih. Gue jamin. Bener sih. Bener nggak? Lo cuma duduk-duduk aja nih kerja. Males. Lo minum air putih aja pasti males. Males. Bener nggak? Iya bener. Iya kan? Karena lo nggak gerak. Gitu. Nggak ngerasa butuh ya? Nggak ngerasa butuh. Gue masih. Iya tapi kalau misalnya gerak mulu tuh kadang emang kok aus mulu ya? Aus ya itu. Kan tubuh kita penuh dengan cairan. Gitu. Alarm dari tubuh kayak ya udah lu minum gitu kali. Lo harus minum. Nah setelah melewati bulan pertama, lu makan apa siangnya? Ganti nasi merah dulu. Nasi merah. Oh bertahap tuh ya? Bertahap. Ntar lama-lama tuh hilang nasi, ke sayuran doang. Pakai ini gak sih metode kentang rebus gitu gak? Kentang rebus bisa juga. Kalau lo emang karbonya gitu ya? Buat karbonya. Jadi karbo nggak boleh hilang sebenarnya. Gitu. Nah terus? Dia tahu atau bisa ganti roti gandum. Oh itu juga worth it ya? Worth it. Berapa sendiri. Berapa ini nih? Berapa apa sih? Berapa kalorinya? Enggak ininya. Yang apa ya? Yang bagus nih roti gandumnya tuh berapa tumpuk gitu? Oh berapa tumpuk? Kalau gue biasanya cuman 2 kali aja makan. Jadi sekali makan tuh satu potong gitu doang. Itu kalau pas lagi lapernya. Wah gila. Tapi setelah itu lu udah nggak makan nasi sama sekali tuh? Enggak. Diganti apa? Roti gandum aja udah. Roti gandum aja? Nggak pakai kentang rebus? Enggak. Atau Quaker Oat kalau emang misalnya ayam lagi mahal nih misalnya. Iya. Ya lu ganti Quaker Oat aja pagi. Pakai strawberry, lebih enak kan? Oh iya, jadi enak sih itu. Enggak, maksudnya enggak hambar banget. Enggak hambar banget. Iya. Gue kemarin tuh gue baru makan Quaker. Terus ya gue kebetulan juga lagi diet juga, cuma emang olahraga gue belum konsisten kan. Nggak pakai apa-apaan. Nggak enak kan? Awal sih oke lah. 2 oke. Pas bosen sendok kelima, sedokan 5 tuh kayak enak kan? Pengen muntah. Iya kan, emang gitu. Dukanya nih di komunitas. Dukanya? Gimana nih Bang? Dukanya ya satu paling ya yang pertama sih waktu. Waktu? Gimana tuh maksudnya? Misalnya eventnya jauh nih dari tempat tinggal. Oke. Ya dukanya. Misalnya kayak gua di Depok, terus eventnya di Bekasi. Kan gua harus spare waktunya jauh banget gitu. Iya. Ya, sedangkan gua orangnya males gitu kalau yang istilahnya gini, gua kesana kan jauh ya. Kalau gua naik motor, baliknya itu gue yang mager. Iya benar. Ya kecuali ada benefitnya ya. Iya, kalau ada benefit gitu. Ya, tapi tetap juga walaupun ada benefit, lo harus spare waktu. Iya sih. Kalau gue lebih realistis sih kalau gitu emang. Iya. Kalau gue ya, kan tapi ada juga orang kayak, wah udahlah, gue royal nih apa ya mungkin dia nggak mikirin ke situ. Terus. Yang kedua ya dukanya kadang ini aja sih, ketemu yang kurang masuk aja sih. Nggak sefrekuensi. Oh itu udah pasti sih. Itu yang nggak nyaman jadinya. Nggak nyaman gitu. Jadi kayak dia apa ya? Pengen action sendiri lah istilahnya. Oke. Jadi kayak nggak melibatkan kita. Nggak melibatkan atau mencari keuntungan sendiri, itu gue yang paling males sih sebenarnya. Oh itu sih oknum jatuhnya. Ya, jangan oknum lah. Ya dia kreator juga, cuman memikirkan sendiri gitu. Iya. Iya dia berniat kolaborasi, cuman hanya untuk menguntungkan dia doang. Nah itu gitu. dia sih, karena kan namanya komunitas apalagi ya siapapun sih menurut gua itu harus ada take and give kan, maksudnya bahkan sekelas zaman dulu ya Deddy Corbuzier deh, kalau emang gua diundang lu nggak bayar ya udah gua juga
lalu diundang gue nggak bayar, ya misalnya gitu. Iya, Dibilang kan. Tapi kalau emang balik misalnya gitu. gue ngundang lu bayar, ya udah kalau lu undang gue, lu bayar, kayak gitu. Jadi kayak ya menyesuaikan aja. Menyesuaikan ya. Bahasanya kan kayak dulu dia pernah, ya gue jadi gibah dia ya. Ya kayak Andre Taulani apa siapa sih? Ya pokoknya Aldi Taher ya. Nggak tahu deh gue. Pokoknya ketika dia minta bayar ya lu juga sesuai dong. Iya. Gitu. Tapi ketika emang lu mau kolaborasi secara apa tuh namanya bang? Gue muncul di channel YouTube lu, channel lu. Lu muncul di channel gue. Gimana sih? Lu muncul di channel gue juga mau muncul di channel lu. Jadinya kolaborasi kan? Kolaborasi. Bukan yang kayak dalam tanda kutip. Ketika memang ada keuntungan pun, justru ya dibelah kelapa gitu bagi-bagi. Iya. Ya kan? Gitu, iya. Jadi istilahnya, oh nih ada keuntungannya nih, ayo. Ini buat lu segini ya. Iya. Nah itu menurut gue lebih fair tuh, jadi fair. transparan. Ya kan? Atau emang kalau nggak ada budget gini deh, namanya bikin kolaborasi ya. Ya udah, saling ini aja. Misalnya lo udah upload di video lo, di konten lo, ya gue upload di konten gue ya nggak masalah gitu. Gitu. Jangan nanti misalnya di punya lo gede, terus gue mau istilahnya upload malah upload ikutan gitu, mau tenar juga, terus lo minta bayaran itu yang enggak. Iya, ini itu sih. dia. Yang akhirnya jadi bingung di situnya. Bingung, Itu emang ya. harus dari clear lah dari awal. Gitu. Kalau emang mau di komersilin, ya ngomong dari awal. Tapi kalau emang cuman sekedar senang-senang aja, fun aja, kayak gini gitu kan, ya udah. Terserah gitu. Iya betul. Gitu aja sih. Makanya kadang ada orang-orang yang oknum sih gue bilangnya makanya yang terselubung dia istilahnya. Oh dia mungkin ada satu dia nih centang biru nih istilahnya. Atau dia tenar nih gitu. Gua numpang pamor. Pansos ya jadinya. Pansos. Iya gitulah. Ya itu dukanya ya kalau yang di komunitas. Yang lainnya sih itu mah ya rahasia umum lah. Rahasia umum, iya. Oh berarti yang itu menurut gua doang sih. Ada lagi nggak tuh bang? Ada, cuman ya udah itu buat diri gua aja. Oke. Buat masukan di gua aja. Kalau gua omongin kayaknya nggak inilah. Khawatir nggak etis lah ya. Nggak etis lah, khawatir ada yang tersinggung atau apa kan ya. Kayak gua kalau gua pribadi sih masalah komunitas, gua lebih ke dukanya gua. Kalau misalnya ini juga jadi ini sih kayak apa ya, catatan juga buat gue. Makanya komunitas itu jadinya tempat belajar gue kan. Betul. Sebenarnya walaupun gue juga kayak nggak terlalu sering sih komunitas, cuma ketika gue datang pun wah buat belajar. Oh berarti dalam manajemen waktu yang lu bilang gitu kan. Manajemen waktu tuh harus kayak sesuai. Terus biar enak gimana, biar sama-sama enak. Tapi emang kalau emang semakin banyak orang itu semakin susah emang. Itu gue akuin. Jadi itu emang treatmentnya makin susah sih. Makin banyak orang. Tapi kalau ini juga sih, kalau acaranya bisa menggabungkan banyak orang sih itu enak. Itu keren. Gitu. Tapi kalau garing sih ya udah. Itu yang bingung. Jadi kita juga sebenarnya kita butuh support, tapi ya itu sih. Iya emang sih pernah juga sih gitu yang di komunitas itulah Hello pernah. Ada garingnya pernah gitu, cuman bisa ditangani gitu, cepet gitu tanganinya. Karena memang ya mereka ini ada basic profesionalnya kan, yang mengelola ini kan. Gitu. Bahkan ada siapa tuh yang dari Singapura, Australia ya, yang kuliahnya di Australia, yang lu foto, lupa yang mirip Anya Geraldine. Oh, ya si Anya. Emang Anya namanya? Emang namanya Anya. Dari Singapura. Iya Singapura yang ya. Kecil. Iya. Yang nomornya tuh +01 masalah. Iya, +01. Iya. Si Anya itu. Dan dia juga salah satu yang profesional juga kan? Profesional dia. Gitu. Ada lagi nggak bang dukanya? Udah sih. Itu aja yang poinnya. 3 itu aja. Nggak sebanyak-banyak kalau yang buruk mah. Ya semoga istilahnya itu juga pelajaran buat ini ya, jangan sampai mengambil keuntungan dari kerjaan orang lain gitu. Iya, betul. Kayak membawa komunitas tapi ternyata ya ada yang kayak entah korupsi lah atau apa itu. Iya. Ya merugikan lah ya. Merugikan ya janganlah. Lo kalau mau berkomunitas ya baik-baik aja. Fair lah intinya, transparan. Kalau emang udah nggak sesuai ya ngomong aja, langsung keluar aja. Gitu. Daripada lo tahu-tahu keluar nggak ada pamit, nggak ada apa, ya itu lebih. Oh iya sih, jadi silent treatment sih. Lo nggak ada bahasa apa-apa, tahu-tahu keluar kan. Oh iya nggak sih, ada sopan santunnya itu lebih sakit sih. Ya etikanya lah.
Bener juga lo sih. etika harus ada dimanapun berada ya, mau di komunitas, tempat kerja, Bener. ke klien, ke relasi ya, etikanya harus ada gitu kan. Ada etika yang tidak tertulis kan. Betul. Gitu, itulah yang harus dipelajarin, etika tak tertulis gitu. Mi Siap, thank you Bang Firman. Oke. Sip. Sip.